Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lugas Gibrani Pasha Simangunsong dari kelas 12 Mia 1 SMA Negeri 13 Medan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PKN mengenai wawancara tentang berita. Berita yang saya ambil kali ini adalah narkoba di semua kalangan, terkhusus kalangan remaja dan kalangan pelajar. Oknum pelajar SMA berinisial DR dan NE tak bisa mengelak ketika personil Satuan Narkoba Polres Bengkulu menangkap keduanya saat hendak bertransaksi narkoba. Saat penggeledahan di salah satu rumah pelaku, polisi menemukan satu paket besar ganja kering yang disembunyikan di atap rumah. Rencananya paket besar ganja tersebut akan dijual dua oknum pelajar itu kepada seseorang yang telah berkomunikasi melalui handphone. Berdasarkan pemeriksaan sementara, dua oknum pelajar itu diduga terlibat sindikat peredaran narkoba lintas daerah di Bengkulu. Benar, tadi malam kita melakukan penangkapan terhadap pelaku diduga penyalahgunaan narkotika, di mana kita menemukan barang bukti narkotika diduga ganja. Dan kedua pelaku merupakan pelajar SMA. Sekarang ini dalam proses pemeriksaan dan mendalami keterlibatan pelaku dengan jaringan lainnya. Pengembangan kasus kini masih dilakukan polisi, termasuk mengejar pemasok ganja kepada dua oknum pelajar. Sementara kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Baik, saya di sini sebagai host dan saya memiliki dua narasumber yang silakan perkenalkan dirinya. Ya, nama saya Zaki Rizky Nawari sebagai narasumber untuk di wawancara kali ini. Baik, kok narasumber kedua. Nama saya Hazal Farizi sebagai narasumber dalam wawancara kali ini. Baik, dalam kasus yang kita ambil kali ini adalah narkoba. Yang seperti yang kita tahu, narkoba itu merupakan awalnya adalah obat medis yang digunakan untuk sebagai kebutuhan medis lah, untuk Ganja. perobatan yang seperti kita ganja, dan itu sebagai obat epilepsi dan kemudian disalahgunakan. Seperti yang kita tahu, saat ini marak kadang anak di remaja, orang tua menggunakan narkoba sebagai pelampiasan. Bagaimana menurut Anda, tanggapan Anda? Ya, menurut saya kenapa gitu anak muda atau pelajar itu menggunakan narkoba itu salah satunya itu bisa dikarenakan dari lingkungan pertama. Yang kedua dari dalam rumah. Dia maksudnya dari dalam rumah itu dari lingkungan keluarga dia, dari lingkungan rumah dia, maksudnya misalnya dia yang ada masalah keluarganya, termasuk anak-anak broken home tuh biasanya yang suka menggunakan gitu. Dia mengekspresikan kesedihannya atau mengekspresikan emosinya itu ke narkoba gitu. Tidak ada kawan bercerita mungkin. Ya, tidak mau cerita sama siapa-siapa juga, dia nggak percaya gitu kan. Jadi dia melampiaskannya ke narkoba gitu. Jadi sebenarnya narkoba nih dia jadian anak muda sekarang nih sebagai pelampiasan itu, sebagai jalan keluar. Tapi sebenarnya tidak jalan keluar itu. Iya. Jalan keluar yang buruk tuh sebenarnya. Menghancurkan diri. Ya, menghancurkan diri. Bagaimana dengan narasumber kedua? Menurut saya tentang narkoba yang maraknya dia, terutama pada anak-anak gitu ya. Pertama, ya kita sudah nggak bisa salahkan mereka juga sebenarnya. Kalau dari satu sisi juga ya. Tapi yang faktor yang pertama kenapa anak muda atau orang tua yang belum menikah dan sebagainya atau gimana? Yang pertama karena faktornya. Saya juga setuju sama si wawancara narasumber Zaki bahwa narkoba ya faktornya itu yang pertama dari lingkungan, dan juga kedua itu anak-anak muda yang merasa broken home, tidak punya kawan cerita, atau mereka tidak punya support system. Mereka ingin melakukan mengekspresikan diri mereka untuk melampiaskan emosi kesedihan mereka yang mereka lalui untuk masalahnya, untuk menenangkan diri dengan cara narkoba. Tidak salah. Itu sebenarnya pada jalannya salah. Menghancurkan diri. Padahal juga bisa mungkin dengan orang dewasa 18 tahun bisa. Misalnya mungkin bisa merokok mungkin ya. Kayak 18 tahun. Mungkin kayak 18 tahun ke bawah mungkin bisa Banyak caranya musik, untuk bermusik, belajar, sesuai hobi, bermain sesuai olahraga. hobi, Gitu. mungkin olahraga. Jangan. Mungkin dia melampiaskannya ke gym mungkin bisa. Iya, olahraga membaguskan dia membahas sendiri. Dan juga kadang-kadang faktor-faktornya anak muda atau orang dewasa yang melakukan narkoba itu, misalnya narkoba itu yang pertama faktor cinta. Saudara, mereka putus, sayang kali sama ceweknya, terus dia putus.
dia melampiaskan emosinya dengan cara apa? Narkoba. Tapi yang kita lihat sekarang ini yang paling mencolok memang gara-gara lingkungan teman memang. Iya teman, Ya, dihasut. dihasut gitu. Di awalnya dihasut untuk coba-coba ini Iya. gratis, ini kita ya nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi saya rasa perlu juga gitu pemerintah ngasih edukasi untuk para remaja ini tahu gitu ini jenis-jenis narkoba. Jadi misalnya dikasih atau dihasut gitu, jadi kita tahu oh ini narkoba. Kadang Iya. kita terjebak, kita nggak tahu, misalnya contohnya kayak ganja, sama itu bentuknya kayak tembakau gitu kan, yang kita tahu. Nah, Mereka temannya memberikan ini rokok ini. iya, rokok padahal itu sudah dilinting gitu kan, Sudah dikasih apa narkoba, ya, gitu. dikasih narkoba. Nah, dan harganya pun contohnya ada yang maksudnya biasa di kelas-kelas bawah gitu kan, sabu-sabu itu harganya terjangkau, jadi gampang gitu untuk anak remaja Mudah. menggunakannya, membelinya Mudah gitu. didapat juga Mudah mungkin ya didapat kan. juga. Karena para penjual pun tidak mau rugi. Jadi apabila anak-anak sekolah pun ya mungkin mereka tidak peduli dengan mereka, anak-anak sekolah itu dijual saja ke mereka. Jadi berita yang saya ambilkan ini kan tentang 2 anak yang ketangkap oleh polisi tentang sedang pesta ganja. Ya. Itu menurut kalian apa tanggapan kalian tentang 2 anak tersebut? Anak Ya, pelajar ya. menurut saya memang karena mereka kebetulan juga masih pelajar gitu kan, kedapatan pesta narkoba atau dia mengganja gitu sama teman-temannya, itu ya satu tindakan yang kurang inilah di masyarakat, Kurang elok ya. kurang elok, karena itu kurang bagus. Yang kita tahu sebenarnya ganja itu untuk Obat medis. obat-obat medis, tapi disalahgunakan oleh pelajar-pelajar ini yang tadi diberitakan oleh OS itu disalahgunakan gitu, malah pesta orang gitu. Iya. Menggunakannya berlebihan, overdosis gitu. Overdosis, betul. Menggunakannya Bisa menyebabkan kematian juga ya kan, mempertaruhkan nyawa. ya. Terus bagaimana semua kedua? Menurut saya yang pesta narkoba 2 laki-laki yang ketangkap polisi ini ya memang salah sih. Ya pertama dari faktor lingkungan mereka, mungkin dari Lingkungan. kenalan-kenalan Iya. mereka, dari gembong narkoba ini nih ganja enak gitu. Mereka Dikasih coba, harga murah dikasih harga mungkin. murah atau dikasih gratis pertama sama kawannya, dan akhirnya mereka candu-candunya, dan itu ya juga menyebabkan mereka melakukan pesta ganja gitu. Tapi secara berlebihan memang nggak boleh sih. Menurut saya memang karena mereka juga pelajar gitu kan, berarti itu bisa kita simpulkan gitu, apa gitu penyebab utama mereka gitu ya Iya, teman gitu, teman. karena masih pelajar gitu kan. Jadi Ya. Kita sudah menunjukkan tentang penyebabnya. Menurut kalian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, keluarga, mungkin lingkungan untuk membuat solusi bagi mereka yang terjerat maupun yang belum terjerat dalam narkoba? Ya, kalau saya belum ke ini ya, kita nggak usah bahas ke pemerintah dulu, yang kita bahas dari yang Yang awal terdekat aja terdekat dulu. dulu. Yang terutama itu keluarga dulu. Iya betul. Untuk para orang tua gitu, dirangkul gitu anaknya, jangan buat ini segala macam, nanti mereka bisa ya itu Diedukasi. contohnya mengampiaskan dengan cara yang salah gitu kan. Baru kalau untuk lingkungan gitu ya itu kembali lagi kepada orang Kembali tua, diri sendiri. juga kan, karena lingkungan itu yang mempengaruhi juga, itu paling itu tuh. Dan kalau kita bilang langkah pemerintah sekarang ini, kalau misalnya di bawah umur gitu ya ketangkap narkoba itu direhabilitasi, terus itu saya pernah dengar beritanya itu diintrospeksi memang kan, sampai dapat Iya. siapa paling Iya, atasnya, Pak. Siapa yang membagikan bandarnya iya, gitu, bandarnya. bandaran. Dan itu polisi sudah bagus itu, menurut saya kinerjanya kan, Iya. untuk apalagi sekarang di setiap sekolah sekarang Udah ada sosialisasi. terus ada cek urin Iya, dari tes urin. Itu iya. kerjasama antar Betul. dinas kesehatan dan dinas pendidikan gitu. Cek urin itu sangat bagus itu, jadi kita bisa tahu gitu kan, anak-anak pelajar kita, jadi kita bisa mencegahnya gitu sebelum dia lewat gitu kan, Iya. sebelum dia terlalu lewat gitu. Jadi itu langkah yang bagus itu untuk mengatasi masalah narkoba ini di pelajar. Kalau untuk narasumber kedua bagaimana? apa solusinya? Solusinya Mungkin juga bisa memberikan edukasi Iya. dari kecil bahwa narkoba itu berbahaya, narkoba itu bisa membuat kematian, Iya betul. bisa membuat ya tubuh kita itu yang sebenarnya normal maksimal Iya. bisa buat kita kuat, ya malah makin menunggu narkoba.
Jadi solusinya itu kita memberikan kepada generasi anak muda zaman sekarang apa sih efek dampak negatif dari narkoba. Iya. Karena seperti yang kita tahu, narkoba ini sekali sudah masuk ke dalam tubuh, Ya susah. sudah ada tandanya, langsung ada Ya, efeknya. beda sama kayak misalnya kalau yang lain. Kalau ini langsung dia kayak apa dia mau efek kecanduannya Iya, itu langsung. Baru efek ke darah langsung ada, Ya, jadi kayak itu langsung merusak tubuh lah istilahnya, langsung tidak jadi fit lagi tubuh kita. jangan kan narkoba kayak merokok gitu kan, merokok itu Iya, pun itu merokok. udah Nah, rusak Iya. sebenarnya teman yang lebih mendingan Hampir, itu. karena zat dalam rokok itu hampir menyentuh titik narkoba. Iya. Tapi kan belum. sebagian cara Iya, pun sama iya. kayak merokok gitu, Karena kayak tadi memiliki ganja, efek gitu. kecanduan juga. Ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan menurut kalian berdua ini tentang narkoba di kalangan para pelajar gimana? Ya, kembali lagi tadi saya bilang kesimpulannya bahwa lebih ditingkatkan itu tadi sosialisasi kerjasama antar dinas pendidikan di tiap-tiap daerah di Indonesia ya, terutama di Kota Medan kita ini kerjasama antar dinas pendidikan dan dinas kesehatan itu harus lebih ditingkatkan lagi karena kita lebih bagus mencegah gitu kan. Iya, daripada udah kena, Ya, terus kena, lebih susah. diapain. Nanti kasihan juga kepada orang tuanya Kasihan untuk- pada diri sendiri juga Iya, dia. dan harapan saya untuk para orang tua gitu kan, mohon diinikan lah anak-anak kita, dikasih tahu gitu, jangan terlalu dibebaskan gitu pergaulannya. Dijaga-jaga juga Ya, diawasi. jangan sampai ini ya. Itu dari saya. Bagaimana? Narasumber Kalau kedua. dari kesempatan saya, semoga ya ditingkatkan lagi kerjasama antara polisi Iya, dengan kesehatan dan pendidikan, dan sering kasih mengedukasi bahwa ya narkoba itu Sering tidak baik. sosialisasi Sering ke sekolah-sekolah mungkin ya. sekolah-sekolah, dan juga sering-sering juga anak-anak yang mungkin terlibat tawuran atau Iya. yang terlibat apa, Itu efeknya Efeknya gara-gara akibatnya ya, dari ada narkoba juga atau mungkin efek ya. atau tiap tahun ada melakukan sosialisasi tiap tahun Iya, tes urin iya, kepada betul, ya. anak-anak siswa sekolah biar kita tahu gitu. Dan juga mungkin dari orang tua, semoga orang tua itu lebih ketat untuk mengawasi anaknya itu dengan jangan keliuran malam-malam, Iya. pulang jam 2, jam 3, jam 4 malam, dan melakukan pergaulan bebas itu. Seharusnya orang tua tahu siapa yang dia pergi sama kawannya siapa aja, ada punya orang Mau kemana dan mau kemana tujuannya. tujuan. tahu juga kan, di Medan ini sekarang lagi maraknya tawuran gitu kan, Iya. begal. Itu salah satu penyebabnya dia berani itu. Iya. Berani Berani, punya efek nyali itu narkoba. gara-gara efek Dari narkoba narkoba itu zat sendiri. terlarang Iya, itu ya. terlarang ya. Mau bagaimanapun juga namanya kalau sudah menyentuh dengan permasalahan penyalahgunaan narkoba itu sudah masuk ke Iya, ranah hukum. iya, gitu. betul. Udah Itu urusan udah polisi. iya. Pihak kepolisian. Baik, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil kali ini adalah narkoba itu merupakan hal yang buruk ya di semua kalangan, tidak ada terkecuali. Jadi untuk yang sudah terjerat narkoba mungkin tolong untuk tidak menggunakannya lagi. Bagi yang belum, jaga dirinya, jangan pernah sampai coba-coba walaupun diajak. Oke, stop narkoba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.